Perkenalkan, saya Dinda Sabilah dari kelas 1A dengan NIM 1240303104081. Mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Usuluddin, Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas UTS Bahasa Arab dengan dosen pengampu Ibu Hajjah Fitriana MA, MED, PhD. Adapun materi yang akan saya bawakan adalah Al-Mubtada wal Khobar, Mufrad, Musanna, dan Jamak. Baik, langsung saja. Al-Mubtada wal Khobar. Dalam bahasa Indonesia, mubtada dan khobar itu disebut sebagai subjek dengan predikat, yang mana mubtada sebagai subjek dan khobar sebagai predikat. Ta'rif mubtada huwa ismun marfu'un fi awal jumlah. Maksudnya, mubtada adalah isim yang dirofakkan yang terdapat di awal kata atau di awal jumlah. Kemudian ta'rif khabar huwa ismun marfu'un yukawwinu ma'al mubtada'i jumlatan mufidatan. Artinya, khabar adalah isim yang dirofakkan bersama mubtada untuk membentuk atau menyempurnakan suatu kalimat atau jumlah. Contohnya adalah Al-Qur'anu kalamullah ta'ala, yang artinya Al-Quran adalah perkataan Allah Ta'ala atau kalam Allah Ta'ala, yang mana Al-Qur'anu menjadi mubtada, kemudian kalamu menjadi khobar, yang mana Al-Qur'anu ini adalah isim yang dirofakkan yang terdapat di awal kata, sedangkan kalamu ini berfungsi sebagai penyempurna mubtada atau kalimat, yang demikian menjadi khobar. Kemudian, mubtada itu terbagi dua. Yang pertama, mubtada zahir. Adapun yang dimaksud dengan mubtada zahir adalah mubtada yang jelas kalimatnya, seperti Zaidun qa'im atau Az-Zaidani qa'imani, Az-Zaiduna qa'im. Adapun yang kedua yaitu mubtada mudmar. Yang dimaksud dengan mubtada mudmar ialah yang mubtadanya itu berupa isim dhamir munfasil. Adapun beberapa macam dhamir munfasil yaitu ana, nahnu, anta, anti, antuma, antum, antumna, huwa, huma, hum, hiya, hunna. Jadi, semua isim dhamir ini jika terletak di awal kata, maka ikrabnya adalah mubtada. Seperti contoh pada lafaz ana qaimun, huma qaimani, dan hum qaim. Tambih, adapun mubtada khobar itu harus serasi. Yang dimaksud serasi di sini adalah jika mubtadanya muzakkar, maka khobarnya juga harus muzakkar. Jika mubtadanya muannas, maka khobarnya juga harus muannas. Kemudian, jika bentuk mubtadanya itu isim mufrad, muannas, musanna, dan jamak, maka khobar juga harus berbentuk isim mufrad, musanna, dan jamak. Contohnya seperti Zaidun qaimun, yang mana lafaz Zaidun ini berupa isim mufrad muzakkar, dan lafaz qaimun juga isim mufrad muzakkar. Contoh yang kedua yaitu Zaidani qaimani, yang mana lafaz Zaidani ini berupa isim musanna muzakkar, dan qaimani juga isim musanna atau isim tasniyah yang muzakkar. Kemudian contoh yang ketiga yaitu Zaiduna qaimuna, yang mana lafaz Zaiduna ini berupa jamak muzakkar salim, kemudian qaimuna juga berupa jamak muzakkar salim. Kemudian contoh yang keempat yaitu Fatimatu qaimatu, yang mana juga lafaz Fatimatu ini berupa jamak muannats salim, kemudian
Lafaz qaimah itu juga berupa jamak muannats salim. Begitulah seterusnya. Dari selanjutnya yaitu isim mufrad, musanna dan jamak. Yang pertama isim mufrad. Isim mufrad dalam bahasa Indonesia adalah nama atau kata benda yang berbentuk tunggal atau satu. Adapun ta'rifnya yaitu huwa ma laysa musannan wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'il khamsah, yang artinya isim mufrad adalah yang bukan musanna, jamak, dan yang bukan mulhaq kepada keduanya, kemudian bukan bagian dari asma'ul khamsah. Contohnya seperti lafaz zaidun, satu orang yang bernama si Zaid, baitun, satu rumah, masjidun, satu masjid, dan lain-lain. Pokoknya setiap isim atau nama kata benda yang berbentuk satu atau tunggal itu dinamakan isim mufrad. Yang kedua yaitu musanna atau tasniyah. Musanna dalam bahasa Indonesia adalah kata atau nama yang berbentuk dua atau yang menunjukkan dua. Adapun ta'rifnya adalah ma dalla 'ala isnaini aw isnataini bi ziyadatil alif wan nuni fi halati raf'i wal ya'i wan nuni fi halati nasbi wal jar. Maksudnya, isim tasniyah adalah kata benda atau sesuatu yang menunjukkan dua, baik dia dua laki-laki atau perempuan, dengan menambah alif dan nun pada akhirnya ketika rafa dan ya dan nun pada akhirnya ketika nasab dan jar. Contohnya seperti zaidani pada ketika rafa tadi dengan menambah alif dan nun. Kemudian zaidaini pada ketika nasab dengan menambah ya dan nun pada akhirnya. Yang ketiga yaitu di zaidaini dengan menambah ya dan nun pada akhirnya ketika jar. Selanjutnya yang ketiga yaitu jamak. Adapun yang dikatakan jamak adalah nama atau kata benda yang berbentuk banyak, baik dia laki-laki atau perempuan atau yang tidak menunjukkan laki-laki dan perempuan, seperti benda, alat, dan lain-lain. Adapun jamak ini terbagi pada 3 bagian. Yang pertama jamak taksir, kedua jamak mudzakkar salim, yang ketiga jamak muannats salim. Adapun yang pertama tadi adalah jamak taksir. Yang dimaksud dengan jamak taksir adalah ma taghayyara an bina'in mufradihi, sesuatu yang berubah dari lafaz mufradnya, dari lafaz tunggalnya. Seperti pada lafaz rasulun, jamaknya adalah rusulun. Kemudian maktabun, jamaknya adalah makatibun. Selanjutnya masjidun, jamaknya adalah masajidun. Dan baitun, jamaknya adalah masjid. Begitulah seterusnya. Yang kedua yaitu jamak mudzakkar salim. Adapun yang dimaksud dengan jamak mudzakkar salim adalah nama atau sesuatu yang menunjukkan banyak laki-laki. Adapun ta'rifnya adalah huwa ma dalla 'ala aksarin bi ziyadatil wawi wan nuni fi halatir raf'i wal ya'i wan nuni fi halatain nasbi wal jar. Yang artinya jamak mudzakkar salim adalah kalimat yang menunjukkan banyak dengan menambah waw dan nun di akhirnya pada ketika raf'a dan ya dan nun di akhirnya pada ketika nasab dan jar. Contohnya seperti zaiduna. Lafaz zaiduna ini adalah jamak mudzakkar salim pada ketika raf'a tadi dengan menambah waw dan nun di akhirnya. Contoh yang kedua, zaidina pada ketika nasab dengan menambah ya dan nun di akhirnya. Adapun contoh yang selanjutnya yaitu bi zaidina dengan menambah ya dan nun juga di akhirnya pada ketika jar. Selanjutnya yaitu jamak muannats salim. Adapun yang disebut dengan jamak muannats salim adalah nama atau kata benda atau sesuatu yang menunjukkan banyak perempuan. Adapun ta'rifnya ma jum'a bi alifin wa ta'in mazidataini, yang artinya jamak muannats salim adalah sesuatu yang dijamakkan dengan menambah alif dan ta di akhirnya. Contohnya seperti muslimun menjadi muslimatu dengan menambah alif dan ta pada akhirnya. Kemudian fatimatu menjadi fatimatu, mukminun menjadi mukminatu. Begitulah seterusnya. Tambih,
Adapun cara kita membedakan kalimat itu isim musanna atau jamak muzakkar salim pada ketika nasab dan jar adalah dengan melihat pada baris akhir atau sebelum huruf nya. Seperti jika pada isim tasniyah baris huruf sebelumnya itu berbaris fathah dan baris mimnya itu berbaris kasrah. Seperti zaidaini, yang mana huruf sebelumnya ini adalah dal berbaris fathah dan huruf nunnya berbaris kasrah menjadi zaidaini. Ini dikatakan isim musanna atau tasniyah. Kemudian pada jamak muzakkar salim baris huruf sebelumnya itu berbaris kasrah dan baris huruf nunnya adalah baris fathah. Seperti pada lafaz zaidina, yang mana huruf sebelumnya ini adalah huruf fadal yaitu berbaris kasroh dan huruf nunnya atau sesudah ya-nya itu berbaris fathah. Maka kalimat zaidina ini dijamakkan muzakkar salim. Jelaskan terlihat perbedaannya zaida ini dengan zaidina. Memang sekilas kalau tidak dibarisi terlihat sama, tapi kalau kita paham bagaimana yang dikatakan dengan musanna dan jamak itu, maka kita bisa membedakannya. Baik, mungkin cukup sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Karena jika ada kekurangan itu datangnya dari saya, karena kebenaran itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ilal liqa.